menjelaskan hasil analisis kami terkait dengan identifikasi tingkat gangguan panik atau panic disorder pada mahasiswa Universitas Cendana Kupang. Nah, kenapa kami mengambil topik tentang gangguan panik atau panic disorder? Sederhananya, panic disorder ini adalah gangguan yang ditandai dengan serangan panik atau panic attack dengan frekuensi yang sangat sering atau terus-menerus sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu dari sekian banyak faktor risikonya yaitu karena stres yang berlebihan, di mana di sini responden kami keseluruhannya adalah mahasiswa, termasuk dalam kelompok yang rentan mengalami stres. Serangan panik yang dimaksudkan tadi juga bukan serangan panik biasa seperti lupa mengerjakan UAS dan deadline sudah depan mata, tapi serangan panik atau panic attack yang terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan atau penyebab yang jelas dan disertai dengan gejala. Kami melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp dan kami memperoleh 40 responden. Nah, pertanyaan di dalam Google Form kami meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan pertanyaan terkait apakah mereka sudah pernah mengalami serangan panik yang tanpa alasan yang jelas atau tidak. Jika mereka menjawab ya, maka akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya yang berisi pertanyaan tentang gejala-gejala dan juga tentang frekuensi kejadian serangan panik dan juga frekuensi gejala yang dialami. Namun jika mereka menjawab tidak, berarti Google Form bisa langsung dikirim. Setelah data terkumpul, kami masuk pada tahap selanjutnya yaitu editing atau pemeriksaan data. Nah, ini untuk mengecek apakah data yang kami kumpulkan ini sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang kami butuhkan atau tidak. Kemudian setelah pemeriksaan data dan data yang kami kumpulkan sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang kami butuhkan, kami masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu coding. Coding adalah penyederhanaan data menjadi simbol atau angka. Setelah melakukan coding, kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu tabulasi atau penyajian data. Nah, setelah data-data disajikan, maka dapat kita analisis. Nah, untuk analisisnya yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Seren. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari kuesioner yang telah kami buat. Berdasarkan kuesioner tersebut, kami mempunyai 40 responden dengan laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 28 orang. Nah, untuk perbandingannya, teman-teman bisa lihat pada diagram batang di samping ini. Nah, untuk kelompok umurnya, responden yang berumur 18 tahun ada 7 orang, umur 19 ada 20 orang, umur 20 ada 5 orang, umur 21 ada 1 orang, umur 22 ada 2 orang, umur 23 ada 2 orang, dan umur 24 ada 2 orang. Nah, dapat disimpulkan bahwa responden kami lebih banyak yang berusia 19 tahun, dan teman-teman bisa lihat pada grafik yang ada di samping ini. Baik teman-teman, berdasarkan data yang ada pada kuesioner kami, untuk responden yang pernah mengalami atau merasakan serangan panik tanpa alasan yang jelas adalah sebanyak 30 orang atau 66,7%. Sedangkan untuk yang tidak merasakan serangan panik adalah sebanyak 10 orang atau 33%. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa yang mengalami gangguan kecemasan atau panic attack tanpa alasan tertentu atau alasan yang jelas. Nah, ini adalah data yang kami peroleh yang telah dikoding. Data ini terkait gejala-gejala yang dialami ketika responden pada kondisi serangan panik. Baris-baris yang kosong ini dikarenakan responden tersebut menjawab tidak pada pertanyaan pertama, atau dengan kata lain, ia tidak pernah mengalami serangan panik tanpa alasan yang jelas. Untuk kode 1 artinya responden menjawab ya, dan kode 2 artinya responden menjawab tidak. Nah, ini adalah data terkait dengan gejala yang telah disajikan dalam bentuk diagram batang. Untuk diagram batang berwarna merah menunjukkan responden yang menjawab ya, dan untuk diagram batang berwarna biru menunjukkan responden yang menjawab tidak. Dari sini kita dapat melihat bahwa pada gejala-gejala ringan, responden mayoritas menjawab ya, dan pada gejala-gejala berat seperti ingin pingsan dan juga ketakutan akan mati, responden mayoritas menjawab tidak. Kita masuk dalam frekuensi gejala yang dirasa. Nah, di sini ada data terkait dengan gejala yang telah dilakukan coding. Nah, untuk kode 1 artinya selalu, kode 2 artinya sering, kode 3 artinya kadang-kadang, dan kode 4 tidak pernah. Ini adalah data yang telah disajikan dalam bentuk diagram pie. Nah, untuk kode 1 ini atau selalu artinya responden yang mengalami serangan panik selalu disertai dengan gejala. Untuk
Kode 1 ini yang menjawab ada 3 orang atau dengan persentase 10%. Kemudian yang untuk kode kedua atau sering, ini artinya saat responden mengalami serangan panik seringkali disertai dengan gejala, namun juga kadang-kadang tidak disertai dengan gejala. Untuk kode 2 ini ada 13 orang atau dalam persentase 43,3%. Kemudian pada kode yang ketiga atau kadang-kadang artinya saat responden mengalami serangan panik kadang-kadang disertai dengan gejala, namun juga sering tidak disertai dengan gejala. Nah, untuk kode 3 ini ada 13 responden atau dalam persen yaitu 43,3%. Kemudian yang terakhir yaitu kode 4 atau tidak pernah. Nah, ini maksudnya responden pada kondisi serangan panik tidak menunjukkan gejala-gejala seperti yang terdapat pada Google Form. Nah, ini yang menjawab ada 1 orang dan dalam persentasenya yaitu 3,3%. Selanjutnya untuk frekuensi serangan panik, teman-teman bisa lihat pada diagram di samping, yang dimana pada kode 1 itu untuk responden yang mengalami serangan panik selama 1-2 kali, dalam data tersebut ada sebanyak 56,7%. Dan untuk kode 2 untuk responden yang mengalami serangan panik lebih dari 2 kali, yaitu 43,3%. Dan kode 3 untuk responden yang mengalami serangan panik secara terus-menerus, tetapi hasilnya 0%, jadi tidak tertera dalam diagram. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya yang tadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kejadian serangan panik atau panic attack pada mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang masih bisa dikatakan rendah karena kebanyakan menjawab 1-2 kali atau lebih dari 2 kali, dan tidak ada responden yang mengalami serangan panik ini secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Artinya, responden belum masuk pada tahap panic disorder atau gangguan panik. Baik teman-teman, sekian hasil analisis data yang telah kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sehat guys.